Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yori Angelina Putri akan menjelaskan alat pelayanan kesehatan yaitu tensimeter atau sphygmomanometer. Sphygmomanometer adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Alat ini berasal dari kata Yunani yaitu sphygmos dan kata manometer. Alat ini diciptakan oleh Samuel pada tahun 1881 dan dikembangkan oleh Steve Wan dan Haveri. Prinsip kerja alat sphygmomanometer akan menunjukkan angka tertentu. Ini dikarenakan oleh tekanan air setinggi H, sehingga tekanan yang ditunjukkan oleh alat adalah dari zat cair setinggi H yang digunakan. Alat sphygmomanometer ini dipompa mikroskop Kessler akan memompa udara secara otomatis ke dalam magnet sekitar 20 mmHg. Di atas tekanan sistolik rata-rata sekitar 120 mmHg. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah, yaitu faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, kegemukan, pola makan tidak sehat, mengkonsumsi garam lebih tinggi, kurang beraktivitas fisik, konsumsi alkohol, mengkonsumsi kafein, penyakit lainnya, dan merokok. Begitulah penjelasan dari sphygmomanometer. Selanjutnya ada alat pelayanan kesehatan yaitu sistometri, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reni Savitri. Nah, di sini saya Reni Savitri akan menjelaskan sistometri. Sistometri merupakan sebuah tindakan medis untuk memeriksa kapasitas dan ada tidaknya kelainan pada kandung kemih. Prosedur ini mengukur beberapa banyak cairan yang bisa ditampung kandung kemih, berapa banyak cairan yang menyebabkan pasien merasa ingin berkemih, dan tekanan dari aliran kemih. Sistometri juga dikenal sebagai flow cystometry, yaitu adalah prosedur diagnostik klinis yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi kandung kemih secara khusus. Ini mengukur kekuatan kontraktil kandung kemih saat berkemih. Nah, beginilah simulasi pemeriksaan menggunakan alat sistometer. Kondisi yang membutuhkan sistometri pasien yang disarankan untuk melakukan prosedur sistometri adalah pasien dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, prostatis bakteri. Infeksi pada kelenjar prostat yang menyebabkan nyeri panggul dan demam akibat adanya bakteri yang berasal dari saluran kemih masuk ke dalam prostat. Yang kedua, cedera tulang belakang. Dan yang ketiga, ukuran prostat membesar. Yang keempat, penyakit saraf. Contohnya, gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Dan yang kelima, stroke. Sistometri berfungsi untuk membantu dokter mendiagnosa masalah yang berkaitan dengan kontrol urin, seperti yang pertama, inkontinensia urin. Kondisi di mana seorang tidak mampu mengontrol keluarnya urin sehingga pengidap bisa mengeluarkan urin tanpa sadar. Yang kedua, retensi urin. Gangguan fungsi kandung kemih yang membuat seseorang kesulitan mengeluarkan urin. Yang ketiga, overactive bladder. Keinginan untuk berkemih secara tiba-tiba dan frekuensinya meningkat pada siang serta malam hari. Dan yang keempat, infeksi saluran kemih. Hasil sistometri. Hasil pemeriksaan bisa terdiri dari dua kemungkinan, yaitu yang pertama, normal, apabila tidak ditemukan kelainan apapun pada kandung kemih setelah melakukan pemeriksaan. Yang kedua, abnormal, ditemukan indikasi kelainan pada kandung kemih yang mungkin disebabkan oleh pembesaran prostat, multiple sklerosis, cedera tulang belakang, stroke, dan infeksi saluran kemih. Risiko sistometri, pasien mungkin merasa tidak nyaman saat buang air kecil selama beberapa hari setelah menjalani prosedur sistometri dan urin pasien mungkin akan mengandung sedikit darah. Beberapa pasien melaporkan bahwa mereka mengalami infeksi saluran kencing setelah sistometri. Segera hubungi dokter apabila terjadi gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, demam. Yang kedua, menggigil. Ketiga, darah yang banyak dalam air kening. Keempat, nyeri yang memburuk.